Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tetap bahagia. Oke, pada kesempatan kali ini ya, sebagaimana yang terdapat di judul, kita sama-sama akan membahas mengenai pengenalan karir. Tapi sebelumnya, ada yang tahu apakah itu karir? Apakah hanya bekerja atau ada yang lain? Untuk itu, mari kita sama-sama saksikan dan tetap stay tune, oke? Baik, saat ini banyak orang-orang di luar sana yang dihadapi dengan berbagai macam persoalan-persoalan karir. Ada dari mereka yang dirumahkan akibat terdampak COVID-19. Ada pula dari mereka yang sampai saat ini belum memiliki suatu pekerjaan atau juga belum mampu untuk berwirausaha atau yang lainnya. Ya. Dan banyak pula orang yang beranggapan bahwasanya berkarir yang sukses adalah ketika dia mampu untuk bekerja di suatu perusahaan yang bagus atau perusahaan yang bonafit. Padahal penjelasan karir sukses itu tidak seperti itu. Ya, karena karir di sini memiliki cakupan yang sangat luas. Ya, apa saja itu cakupannya? Yang pertama, ya, bekerja di bidang profesional itu bisa disebut sebagai berkarir. Ya, sebagai wirausaha muda itu juga bisa disebut sebagai berkarir. Dan melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi S2, S3 itu juga bisa disebut sebagai berkarir. Ya, tergantung kemauan dari diri kita ingin memilih yang mana. Untuk itu, agar teman-teman mengetahui tentang semua dari ketiga poin tersebut, kita hari ini akan sama-sama membahasnya satu persatu. Oke? Baik, yang pertama, ketika teman-teman ingin berkarir menjadi seorang profesionalitas, maka teman-teman harus memperhatikan berbagai macam aspeknya. Ya, yang pertama, jangan mudah tergiur dengan perusahaan yang namanya besar, karena belum tentu perusahaan yang namanya besar itu dapat menjanjikan kita mampu berkarir yang lebih sukses nantinya. Seperti itu, ya. Karena itu, pertama yang harus dilakukan adalah lihatlah profil dari perusahaan tersebut. Ketika kiranya sudah cocok bagi kita, selanjutnya kita lihat job description atau penjelasan dari suatu pekerjaannya. Ya, kenapa? Karena ketika seseorang sudah melihat atau sudah membaca penjelasan dari suatu pekerjaannya, maka dia dapat mengetahui lebih dalam ya terkait pekerjaan-pekerjaan apa saja yang nantinya akan dia jalani. Jadi ketika dia masuk ke ranah suatu perusahaan tersebut, maka dia sudah tidak bingung untuk bekerja seperti apa, ingin apa, dan harus bagaimana. Seperti itu ya. Nah, yang kedua, ketika kita ingin menjadi seorang profesionalitas, ya, maka kita harus tahu kemampuan yang kita miliki. Kenapa? Karena dengan kita mengetahui kemampuan yang kita miliki, maka kita akan mengetahui kelemahan pula yang kita miliki. Nah, dari kita tahu kelemahan kita, maka kita akan berusaha untuk memperbaikinya. Dan ketika kita sudah mengetahui semuanya, itu akan dapat dijadikan sebagai modal kita dalam menghadapi suatu permasalahan. Ketika ada suatu masalah besar atau ada suatu masalah sulit di suatu perusahaan, maka teman-teman dapat mengantisipasinya dengan baik, dapat menyelesaikan persoalan-persoalan itu dengan baik. Seperti itu, ya. Yang ketiga adalah teman-teman harus tetap semangat dalam bekerja. Kenapa? Karena ketika teman-teman sekali saja sudah tidak semangat dalam bekerja, ya, maka kredibilitas yang teman-teman memiliki dan juga profesionalitas yang kalian miliki itu akan berkurang, ya. Karena ketika teman-teman bersemangat untuk bekerja, ya, maka dengan sendirinya pikiran kita akan mudah untuk melakukan inovasi baru, kreatif baru yang dapat menunjang pekerjaan itu, ya, sehingga kedepannya kita akan lebih sukses lagi, ya. Nah, selanjutnya
ketika kita ingin benar-benar untuk berkarir di suatu perusahaan besar, ya, maka jangan sekali-kali ya kita lelah yang namanya untuk belajar. Karena di dalam kehidupan ini semuanya adalah pembelajaran untuk kita semua, ya. Keadaan sekitar, masyarakat, teman-teman kita, ya, ataupun kondisi-kondisi lainnya di sekitar kita itu dapat dijadikan sebagai pembelajaran untuk kita, ya. Setiap orang yang dia berusaha untuk mengetahui akan hal-hal yang baru, dia berusaha untuk terus berkarya, dia berusaha untuk mengembangkan potensi dirinya, untuk mengembangkan hard skill dan soft skill, maka itu dapat dijadikan sebagai model utama untuk meraih kesuksesan mereka di masa yang akan datang, ya, untuk meraih kesuksesan yang lebih baik nantinya, gitu, ya. Itu apabila teman-teman ingin menjadi seorang profesionalitas atau bekerja di suatu perusahaan besar, ya. Kemudian selanjutnya, ya, apabila teman-teman atau kalian semua ingin ya menjadi seorang wirausaha muda, ya, maka saat ini bukanlah hal yang sulit. Kenapa? Karena banyak platform-platform, entah itu secara online ataupun offline, yang menyediakan untuk kita semua terkait pembelajaran bagaimana untuk menjadi seorang wirausaha sukses. Entah itu dari tips dan trik, ya, itu dapat kita pelajari, ya, tinggal kemauan kita, ya, apakah kita ingin menjadi seorang wirausaha, ya. Karena pada dasarnya seorang yang ingin menjadi seorang wirausaha itu model utamanya adalah karakter yang kuat. Karakter yang kuat di sini dia memiliki semangat yang kuat, ya, keinginan yang kuat dan usaha yang kuat untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses, ya. Karena belum tentu modal yang besar atau cuan yang besar menjamin seseorang, ya, dapat menjadi seorang pengusaha yang sukses, dapat menjadi seorang pengusaha yang lebih hebat nantinya. Tidak, ya. Karakter di sini yang pertama, ya, yang pertama adalah teman-teman yang ingin memulai untuk berwirausaha, maka mulailah dengan sesuatu hal yang jujur. Jadi, ketika teman-teman memulai untuk berwirausaha, maka berikanlah hal yang positif dalam artian jujur kepada customer kalian, ya. Jadi customer kalian tidak akan merasa dirugikan, ya. Jadi ketika kita memiliki suatu produk, ya, atau kita memiliki suatu jasa, ya, maka kita berikan kepada mereka dengan apa adanya, ya. Kita jelaskan kepada mereka apa adanya, karena dengan seperti itu akan membangun trust masyarakat terhadap kita semua, akan membangun trust customer terhadap kita semua, ya. Jadi ketika masyarakat sudah percaya dengan produk yang kita jual, kalau masyarakat sudah percaya dengan jasa yang kita miliki, ya, maka masyarakat akan melakukan repeat order terhadap kita, ya, akan membeli terus produk-produk kita atau akan terus menggunakan jasa yang kita miliki. Seperti itu. Itu yang pertama, jujur, ya. Nah, yang kedua, ketika kita benar-benar ingin berwirausaha, ya, maka kita harus selalu berkomitmen atau dalam artian istiqomah. Ya, istiqomah dalam artian di sini teman-teman harus tetap semangat, ya. Jangan sekali-kali untuk lelah dalam berwirausaha. Jangan sekali-kali untuk lelah menjadi seorang pengusaha ketika teman-teman sudah memilih jalan tersebut, ya. Dalam artian, ya, contoh misalkan teman-teman berjualan, ya, berjualan nasi goreng misalkan contohnya, ya, berjualan nasi goreng. Hari ini teman-teman jualan. Nah, kemudian besok teman-teman gak jualan. Kemudian besoknya lagi teman-teman jualan. Terus 2 hari, 3 hari, 4 hari teman-teman tidak jualan. Ya, itu kan sama saja tidak berkomitmen. Ya, tidak berkomitmen terhadap apa yang dia jual. Tidak berkomitmen terhadap apa yang dia usahakan. Ya, dia tidak istiqomah dalam menjalankan wirausahanya. Ya, sehingga kalau misalkan itu terus-terus berjalan, ya, maka masyarakat pun juga akan merasa malas untuk membeli produk itu, ya, karena masyarakat mindsetnya, kalau misalkan saya ke sana takutnya tokonya tutup, kalau misalkan saya ke sana takutnya udah gak ada, ya, atau udah sama sekali tidak buka di tempat itu yang akan menjadi bahaya, ya, bagi para pengusaha, ya. Karena itu ketika
kita benar-benar ingin menjadi seorang pengusaha, maka bangunlah komitmen yang kuat di dalam diri kita. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, ketika teman-teman ingin menjadi seorang pengusaha, yang paling utama dan paling penting adalah kita harus memiliki kreativitas dan inovatif yang mantap. Ya. Maksudnya adalah teman-teman itu mampu memberikan hal yang berbeda atau mampu menyajikan hal yang beda, mengemas hal yang berbeda sehingga customer atau masyarakat itu tertarik dengan produk yang kita punya atau tertarik dengan jasa yang kita miliki. Contohnya ketika di daerah itu banyak seorang pengusaha ayam di mana mereka menjajakan ayam goreng, ya. Maka ketika kita ingin menjual ayam goreng tersebut, ya, maka kita harus memiliki kreativitas. Dalam artian kita kemas ayam goreng itu dengan berbagai menu rasa, dengan berbagai topping, ya, entah itu topping berupa keju mozzarella ataupun topping-topping lainnya, sehingga masyarakat pun akan merasakan hal yang sedikit berbeda gitu kan dari penjual-penjual lainnya gitu kan, sehingga masyarakat itu merasa interest dan tidak bosan untuk membeli produk ayam kita gitu kan, karena kita memiliki produk yang berbeda dan kita mengemasnya dengan sesuatu hal yang unik seperti itu, ya. Karena itu adalah merupakan termasuk hal utama, ya, untuk kita menjadi pengusaha sukses nantinya seperti itu, ya. Kemudian, ya, tadi yang pertama kita sudah menjelaskan bagaimana karakter dasar untuk menjadi seorang pekerja profesional. Yang kedua tadi kita sudah menjelaskan bagaimana ingin menjadi seorang wirausaha atau pengusaha. Nah, yang ketiga, ya, berkarir di bidang melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Apakah melanjutkan studi itu termasuk berkarir? Yups. Ya, melanjutkan studi itu termasuk dalam berkarir, ya, karena berkarir di sini dalam artian pengembangan diri untuk menjadi yang lebih baik, ya, atau pengembangan karakter untuk menjadi yang lebih baik untuk menjadi kita sukses ke depannya, gitu, ya. Jadi ketika teman-teman, ya, ingin berkarir melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi, ya, maka teman-teman harus memperhatikan beberapa hal atau beberapa aspek, ya. Yang pertama, ya, ketika kita, ya, atau ketika teman-teman menginginkan untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi dengan beasiswa, ya, maka teman-teman harus mencari platform-platform atau lembaga-lembaga yang menyediakan beasiswa untuk teman-teman sekalian, ya. Contoh halnya lembaga LPDP, lembaga beasiswa unggulan dari Kemendikbud itu termasuk dari pemerintahan, ya. Ada pula yang dari swasta, contoh seperti dari bank BNI, kemudian beasiswa Jarum dan beasiswa lain-lainnya yang teman-teman bisa akses semuanya di internet, ya. Nanti teman-teman bisa melihatnya, persyaratan apa saja, tinggal bisa diikuti. Nah, setelah kita sudah memiliki, kira-kira kita sudah tahu nih platform apa yang kita jadikan sebagai pemberi beasiswa kita, maka kita lihat isinya, ya. Lihat isinya di sini, kita lihat persyaratan-persyaratannya. Nah, itu yang kedua, ya. Kita lihat persyaratan-persyaratannya. Nah, ketika kita sudah melihat persyaratan apa aja, gitu kan, kita sudah melihat kayak misalkan persyaratan dokumentasi, gitu kan, entah itu dari persyaratan surat menyurat ataupun ijazah ataupun dengan nilai-nilai, gitu kan, maka teman-teman harus mempersiapkannya itu matang-matang, ya. Jangan sampai teman-teman melakukan submit persyaratannya itu ketika di luar deadline, bahkan ketika sudah akhir-akhir deadline teman-teman baru ngumpulin. Jadi baiknya teman-teman mengumpulkannya sebelum deadline, ya. Itu lebih baik bagi teman-teman untuk mengumpulkan persyaratan-persyaratan untuk memenuhi program beasiswa teman-teman yang akan teman-teman jalani nantinya, ya. Tapi ingat, teman-teman juga harus, yang paling utama adalah memilih universitas yang akan teman-teman tuju,
ya. Kenapa? Karena dari kita memilih universitas, ya, kita melihat profil dari universitas tersebut. Ketika kita tahu profilnya, ya, kemudian kita juga tahu persyaratan-persyaratannya, maka setidaknya sedikit atau banyaknya kita akan mempersiapkan hal-hal apa saja yang harus disiapkan, hal-hal apa aja yang harus dijalankan nantinya dalam mendapatkan beasiswa dari universitas tersebut melalui lembaga beasiswa, seperti itu, ya. Itu dari universitasnya. Nah, kemudian setelah teman-teman sudah mengetahui platform apa yang akan teman-teman ikuti nantinya, dan teman-teman juga sudah mengetahui universitas apa yang akan teman-teman masuki. Nah, yang ketiga adalah kuasai bahasa asing. Ya, kuasai bahasa asing di sini tidak hanya untuk di luar negeri, tapi juga untuk di dalam negeri. Jadi, bagi teman-teman yang ingin melanjutkan studi lanjutnya ke jenjang yang lebih tinggi S2, S3, maka baiknya teman-teman mengikuti seperti halnya tes TOEFL atau IELTS atau tes bahasa lainnya, ya, yang dimana lebih amannya teman-teman baiknya mendapatkan poin 500 itu minimal, ya, poin TOEFL minimal 500, ya. Karena untuk di dalam negeri sendiri, ketika teman-teman ingin melanjutkan studi S2, ya, ataupun studi S3, maka teman-teman harus mempersiapkan nilai TOEFL atau nilai IELTS itu tersebut, ya. Itu dijadikan sebagai salah satu persyaratan, ya, untuk memasuki perguruan tinggi nantinya, ya. Tetapi ketika teman-teman ingin kuliah di luar negeri, ya, maka teman-teman minimal harus menguasai 2 bahasa, ya. Yang pertama bahasa Inggris tentunya, ya. Yang kedua adalah bahasa negara tempat teman-teman belajar, ya. Contoh, misalkan teman-teman ingin belajar di Jepang, maka teman-teman harus mempelajari bahasa Jepang dan harus mempelajari bahasa Inggris pula. Ketika teman-teman ingin kuliah di Turki, maka teman-teman juga harus mempelajari bahasa Turki dan bahasa Inggris, ya. Karena itu sebagai modal dasar, ya, modal kemampuan kita untuk melanjutkan studi ke depannya, ya, agar ketika kita melakukan pembelajaran di luar negeri, kita tidak merasa bingung dengan bahasa dan kita juga tidak merasa terhambat dengan yang namanya bahasa, seperti itu, ya. Kemudian selanjutnya, ya, kita sudah tahu semuanya yang tadi itu, ya. Kemudian kita harus mengetahui juga prodi yang kita pilih, ya. Jangan sekali-kali teman-teman atau kalian semua memilih prodi karena ikut-ikutan, ya. Contoh, misalkan kalian punya seorang sahabat, ya. Sahabat kalian memilih program studi psikolog, ya. Tapi kalian tidak tidak memiliki passion di sana atau tidak memiliki ketertarikan atau kesenangan di sana. Cuman karena kalian ingin terus-terus bersama sahabat kalian, akhirnya kalian merelakan passion kalian, merelakan kesukaan kalian untuk masuk program studi yang ada di sana, gitu kan. Adapun juga misalkan kalian melihat teman-teman yang masuk kuliah jurusan teknik, banyak kan ya jurusan teknik, entah itu teknik industri, teknik mesin, teknik elektro, dan teknik yang lainnya, ya. Teman-teman ikut-ikutan, ya. Padahal jiwa teman-teman dan passion teman-teman itu bukan di teknik, melainkan di, contoh misalkan di hukum, gitu kan. Maka kalau misalkan sudah yang seperti itu, kalau misalkan passionnya sudah tidak sesuai dari awal, gitu kan, dan hal yang dipelajarinya juga tidak sesuai dengan keinginan, apalagi kalian tidak interest dengan pelajaran tersebut, maka kedepannya itu kita akan susah untuk mencerna pelajaran, ya. Kedepannya kita akan mudah merasa sulit, akan mudah merasa susah dalam mencerna suatu pelajaran tersebut. Kenapa? Karena itu memang tidak sesuai dengan passion kita, tidak sesuai dengan kemampuan kita dan keinginan kita. Karena itu harus hati-hati, ya. Kita harus benar-benar sangat memperhatikan itu semua. Oke? Ya. Tadi kita sudah menjelaskan bagaimana menjadi seorang profesional yang lebih baik, ya, dengan karakter yang baik. Yang kedua, kita sudah menjelaskan bagaimana menjadi seorang wirausaha, karakter-karakter wirausaha atau karakter-karakter pengusaha. Kita juga sudah menjelaskan terkait
bagaimana untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Karena itu saat ini adalah pilihan kalian semua, pilihan teman-teman semua. Pilihlah karir yang tepat atau pilihlah karir yang bagus untuk teman-teman jalani nantinya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.